128 dari Prodi Pendidikan Matematika. A few moments later. Baik teman-teman, di sini ada gambar pertama. Kita akan membahas A komplement. A komplement itu notasinya X, di mana X bukan anggota A. Di sini kita mempunyai semesta yang beranggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan A yang beranggota 2, 4. Kita akan mencari A komplement. A komplement itu berarti ada 1, 3, dan 5. Kenapa cuma 3? Karena notasinya X bukan anggota A. Berarti kalau misalkan di semestanya ada 2 sama 4, nggak usah dibawa ya guys. Jadi dihitungnya yang ada di semesta 2, 1, 3, 4, 1, 3, 5. Udah. Baik, lanjut soal yang kedua. Di sini ada A gabungan B, dinotasikan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Di sini kita mempunyai himpunan A beranggota 1, 3, 4, 7 dan himpunan B beranggota 2, 4. Kita akan mencari A gabungan B. A gabungan B itu berarti himpunan A dan himpunan B digabung. Jadi 1, 2, 3, 4, 7. Begini teman-teman. Soal berikutnya di sini ada A selisih B, dinotasiin X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Di sini kita mempunyai himpunan A beranggota 1, 3, 4, 7 dan himpunan B beranggota 2, 3, 5. Di sini kita akan mencari A selisih B. Kan berarti di sini sesuai notasi ya, X anggota A dan X bukan anggota B. Berarti di sini kita dapat 1, 4, 7. Kenapa? Karena kan definisinya di sini X anggota A. Berarti termasuk tuh 1, 4 sama 7. X bukan anggota B. Di sini kan berarti di himpunan B-nya ada 3, 2, 5 nggak usah dibawa. Yang 3 juga di himpunan A ada, di himpunan B ada, berarti nggak usah dibawa. Jadi hasilnya selisih A selisih B hasilnya itu 1, 4, 7 begitu. Selanjutnya soal yang nomor 4. Di sini kita akan membahas tentang irisan. A irisan B dinotasikan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Jadi kita di sini mempunyai himpunan A beranggota 1, 3, 4, 7 dan himpunan B beranggota 2, 3, 5. Di sini kita akan mencari A irisan B-nya. Berarti jawabannya cuma 3 karena sesuai notasi ya guys. X anggota A dan X anggota B, berarti yang ada di anggota A sama ada di anggota B ini cuma 3. Teman-teman, soal yang nomor 5, buktikan setiap X anggota himpunan negatif 1, 0, 1. Ini sifatnya X pangkat 3 sama dengan X. Kita bukti dari pembuktian berarti ya. Perhatikan bahwa perhatikan bahwa untuk X sama dengan negatif 1 berlaku, berarti tinggal substitusi ke ini, negatif 1 pangkat 3 dengan negatif 1. Selanjutnya untuk X sama dengan 0 berlaku untuk X sama dengan 1 berlaku, kita substitusikan sama kayak yang di atas.
kasih. Teman, soal selanjutnya di sini perintahnya gambarlah sirkuit digital dari P atau R dan Q atau L. P, Q, R. Ini ya guys. Nah, selanjutnya di sini misalkan A dan B himpunan bukti jika A subset A irisan B dan B subset A irisan B, maka A sama dengan B. Kita buktikan. Kan dibuktikan A sama dengan B. Bisa dulu. A subset B dan B subset A. Asumsikan. Nah, oke. Yang pertama itu ambil sembarang. X anggota A. Masih di sini. A subset A irisan B dan B subset A irisan B. Jawabannya ya. Jadi ini X anggota A irisan B. Jadi X anggota A dan X anggota B. Jadi A subset C. Teman-teman, A subset B. Terus yang kedua, selanjutnya ambil sembarang lagi. X anggota B. Berarti ini juga sama ya guys. Nah, ini dari asumsi X anggota A dan X anggota B. Jadi B subset A. Terbukti. Kalau selanjutnya nomor 8 itu misalkan A dan B himpunan. Buktikan A komplement cross B komplement subset A cross B komplement. Langkah pertama itu kayak yang sebelumnya guys. Kita ambil sembarang. X anggota A komplement terus B komplement. Dari definisi
anggota A komplement dan Y anggota B komplement. X bukan anggota A dan Y bukan anggota B. Artinya X, Y bukan anggota A maaf ini A plus B, sehingga X, Y anggota A plus B komplement. Jadi A komplement plus B komplement subset A cross B komplement itu terbukti. Oke teman-teman, soal selanjutnya ini harusnya kecil aja. Di sini negasi jadi not ya. Ini programnya. Baik teman-teman, ke nomor selanjutnya, misalkan ada himpunan A beranggota negatif negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan himpunan B beranggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan A irisan B dan A gabungan B. Yang pertama kita cari A irisan B dulu. Notasinya itu X, di mana X kurang angka A dan X tidak urang angka B. Jadi di sini A irisan B-nya 1/2. Karena di sini yang sama cuma ada 1, 2. Terus yang kedua kita cari A gabungan B. Notasinya X, di mana X anggota A atau X anggota B. Berarti gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor selanjutnya di sini kita mempunyai semesta interval 0,3 dan himpunan A interval 0,1. Kita buat garis intervalnya. Ini masuk himpunan A.
anggota yang tidak ada anggota lainnya di himpunan lain. Berarti di sini cuma 1, 2, 3. Baik teman-teman, soal selanjutnya ada buktikan bahwa PN 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan N plus 1 dibagi 2 dengan N anggota bilangan bulat positif. Jadi langkah pertama itu langkah basis. Kita buktikan terlebih dahulu bahwa P1 itu benar. Kita substitusikan dengan yang ini. Terbukti guys, langkah basis benar. Kita menggunakan langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Kita asumsikan dulu N sama dengan K. Berarti kita ubah N-nya jadi K. Jadi K 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 kita buktikan bahwa ini adalah benar. Jadi yang kedua itu yang ketiga buktikan N sama dengan K plus 1. Sekarang kita disuruh buktikan N K plus 1 benar. Kita tinggal substitusikan N-nya jadi K plus 1. Kita operasikan, kita akan mengganti ini dengan ini, tapi tetap menggunakan K plus 1. Jadi selanjutnya kita tinggal operasikan 3, 2, 5, 4, 5, 4. Kita
operasikan sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi di sini tambah 3A di sini kita bisa menggunakan faktor. Terus kita jabarkan kembali biar sama kayak yang sebelah kanan. Terbukti ya guys bahwa M sama dengan K plus 1 itu benar. Soal selanjutnya untuk sembarang himpunan A, buktikan bahwa A komplement sama dengan A. Di sini akan dibuktikan yang pertama A komplement subset A, yang kedua A subset A komplement. Pertama ambil sembarang. Pada semesta dari X anggota A komplement artinya X bukan anggota A. Selanjutnya sembarang kembali. X anggota A komplement artinya X bukan anggota A memakai definisi komplement. Sehingga X anggota A dari definisi himpunan bagian diperoleh A komplement subset A. Yang pertama terbukti guys, yang kedua ambil sembarang X anggota A karena A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong, maka X bukan anggota A komplement. A komplement irisan A komplement sama dengan himpunan kosong, maka X adalah anggota A komplement. Dari definisi himpunan bagian A subset A komplement dari 1 dan 2 terbukti bahwa A komplement terbukti. Di
sini soal selanjutnya, buktikan setiap X anggota bilangan real. Jika X anggota interval 2, 3, maka X pangkat 2 anggota 4, 9. Sini buktikan. Ambil sembarang X anggota bilangan real. Misalkan X anggota bilangan real 2, 3, maka 2 lebih dari kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Dikoordinatin pangkat 2 jadi X pangkat 2 anggota 4, 9 itu terbukti. Selanjutnya di sini ada P atau Q. P maka R, jadi hasilnya Q atau R. P atau Q diberikan P, R diberikan juga. Terus kita memakai ekuivalensi. Pakai sifat ekuivalensi logika jadinya negasi P maka Q. Kita ubah kembali memakai sifat kontra positif. Jadinya negasi R maka negasi P. Kita ambil 4 dan 3. Kita ubah menggunakan sifat silogisme atau bisa dipanggil juga implikasi transitif. Hasilnya jadi negasi R maka Q. Dan yang keenam menggunakan, jadi yang kelimanya diubah kembali menggunakan sifat ekuivalensi. Jadi R atau Q. Yang terakhir itu nomor 6 menggunakan sifat komutatif. Jadi hasil akhirnya terbukti. Lanjut di nomor 16, di sini ada pernyataan jika air surut setelah gempa di laut maka tsunami datang. Jika air surut setelah gempa di laut karena itu tsunami. Jadi di sini penyelesaiannya misalkan P adalah proposisi. Ya. Misalkan P adalah proposisi Sepatu gua anjing kehujanan dong. dan Cita-cita. I adalah kayak gini.
dihitung, Cak. Oh, Kita misalkan dulu, misalkan P adalah proposisi dan Q dan Q adalah proposisi. Maka argumen di dalam soal dapat ditulis sebagai P maka ini jadi terbukti. 17 di sini kita mempunyai pernyataan Nurul pergi ke Italia, Salwa pergi ke Jepang, dan Ocha pergi ke Indonesia. Kita akan mengubah ke ekspresi logikanya. Jadi ini dimisalkan ini I dan ini F. Jadi bentuknya P dan I dan F. Ini bentuk. Lanjut ke nomor 18. Di sini ada pernyataan jika Ali pergi ke Jepang dan Jasmine pergi ke Korea, maka Kai pergi ke Indonesia. Maaf teman-teman. Di sini kita ubah kembali ke ekspresi logikanya kayak nomor sebelumnya ya guys, nomor 17. Jadi di sini ini misalkan P, terus ini misalkan Q, dan ininya L. Berarti P dan I maka L. Begini bentuk ekspresi logikanya. Selanjutnya nomor 15. Nomor 15 nomor. ngulang. Udah. Enggak, gua cut. Oh. Terus ya. Selanjutnya nomor 19. Di sini ada pernyataan lagi. Jika Sipa tidak pergi ke Belanda, maka Aul pergi ke Indonesia. Tetapi Nisa tidak pergi ke Korea. Kita ubah kembali ke ekspresi logikanya ya guys, kayak tadi. Jadi di sini yang tidak ikut berarti jadi negasi. Ada negasinya. Negasi. P maka R dan negasi. Begini ekspresi logikanya. Ulang. 3. Baik teman-teman, kita memasuki soal yang terakhir. Yeay. Di sini ada soal tunjukkan bahwa P atau P dan Q jika dan hanya jika P dan Q. 3. Nah jadi kita tulis kembali ya. Jadi kayak semacam asumsi gitu. Maaf ya Bu. Maaf ya teman-teman. Nah, jadi kita ubah memakai sifat distributif. Jadi P atau Q. Maaf teman-teman. P dan P atau Q. Bisa jadi kayak gini, kita menggunakan sifat distributif. Bisa diubah kembali menjadi maaf teman-teman, diubah kembali menggunakan sifat komutatif. Jadinya kayak gini, P dan P atau Q. Dan kita ubah kembali menggak capek. Itu lu cut gak? 3. Maaf teman-teman, ini salah ya. Harusnya menggunakan sifat identitas. Kita uraikan kembali
dan ubah menjadi sifat komutatif. Jadi P atau P dan I ini komutatif. Dan yang terakhir itu menggunakan identitas kembali. Jadi P dan I. Nah ini termasuk proposisi ekivalen. Sudah.